Buat mungkin untuk pemirsa yang belum tahu, nanti akan ada kampanye akbar Joko Widodo, Ma'ruf Amin di tanggal 13 April di GBK bersama dengan parpol pendukung pastinya ya. Betul. Tapi kalau untuk parpol-parpol justru dapat tempat posisinya masing-masing ya nanti kalau di memang sudah diatur sedemikian rupa karena komponen pendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu begitu banyak, relawan dapat tempat, masyarakat banyak dapat tempat, pemuka agama dapat tempat, tokoh masyarakat dapat tempat, kita partai koalisi juga dapat tempat. Jadi yang penting tertib, kita sudah atur sedemikian rupa. Yang penting acara 13 ini menjadi sebuah pagelaran, menjadi sebuah pesta budaya sebagai puncak dari kebersamaan kita untuk mengatakan kita tunggu hasil pemilu, kita tetap bersaudara sebagai suatu bangsa. Mari kita bersatu lagi menatap masa depan yang lebih baik. Baik, itu puncaknya. Begitu Pak Hermawi. Tapi kalau misalnya kita bicara nih udah berbulan-bulan kampanye Pak Jokowi, kemarin ada di Jawa Barat dan sebagainya, termasuk kita ada gambarin tadi yang barusan ditayangkan. Betul. Apa yang menjadi evaluasi bagi TKN sendiri? Sudah maksimalkah yang dilakukan? Jadi yang evaluasi kita yang pertama adalah seluruh event kampanye yang kita selenggarakan, beberapa diantaranya saya ikut langsung, itu mendapat respon partisipatif yang sangat tinggi. Jadi masyarakat itu tidak hanya datang mendengar, tapi dialog, selfie misalnya apa yang terjadi di Lok Sumawe 4 minggu yang lalu, itu Pak Jokowi keluar dari gedung, beliau hampir setengah jam di luar. Bercengkrama, bersalaman, menyapa orang-orang yang tadi tidak bisa masuk gedung, ditanyai satu-satu, ibu-ibu diayomi. Jadi memang sangat dialogis, sangat kebapaan, dan itulah tipe pemimpin yang kita harapkan masa depan. Yang mengayomi, yang memberi semangat, yang membawa optimisme, yang tidak marah-marah, yang tidak gebrak sana-sini, tapi sebagai seorang bapak yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Dilihat dari daerah-daerah yang dianggap menjadi daerah battleground, nantinya Jawa Barat, salah satunya juga Banten, begitu. Bagaimana perkembangannya setelah ada kampanye akbar ini? Jawa Barat itu perubahan yang signifikannya setelah berkali-kali kita kampanye di sana, kelihatannya pasangan 01 akan menang di Jawa Barat. Lebih optimis nih ya sekarang setelah melihat animonya masyarakat begitu. Begitu juga Banten. Banten ini kebetulan itu juga tempat tinggal saya. Banten ini daerah asalnya Kiai Ma'ruf. Tagline mereka sekarang orang Banten pilih Banten. Jadi orang Banten itu merasa punya tanggung jawab moral untuk memilih Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena dia orang Banten pertama yang akan menjadi wapres sejak Indonesia merdeka. Itu optimisme mereka. Di mana-mana mereka ngomong seperti itu. Ini saatnya orang Banten memimpin negara. Mereka yang bicara. Spanduk-spanduk itu dibuat ada yang ditulis pakai spidol, dipasang di mana-mana, itu kelihatan. Jadi memang waktu 7 bulan ya kalau kampanye totalnya memang dinilai memang perlu waktu sepanjang itu untuk benar-benar mencapai grassroots di daerah-daerah yang memang dianggap di daerah-daerah waktu itu belum menang atau di daerah-daerah tertentu perlu, karena Kiai Ma'ruf kalau di Banten itu beliau mengunjungi pesantren demi pesantren, jadi tidak digabung satu-satu beliau dengan telaten satu-satu beliau mengunjungi itu. Ya semacam safari pulang kampung lah, tetapi sambutan masyarakat sedemikian. Kemarin saya lihat ada satu spanduk itu dibuat dengan cat pilox, artinya itu pasti partisipasi masyarakat dari lorong mana. Dia mengatakan saatnya orang Banten memilih orang Banten. Bagaimana dengan meyakinkan para pemilih yang mungkin belum yakin akan pilihannya, undecided voters atau yang swing voters? Gimana perkembangannya bagaimana nih dengan adanya kampanye akbar ini? Kita duga orang-orang yang swing voter dan undecided voter itu orang-orang kebanyakan ya di perkotaan yang tingkat pendidikannya tinggi, menunggu, punya sikap kritis dan seterusnya. Saya kira mereka menunggu kampanye terakhir ini. Kampanye terakhir ini akan tampil sebagai jurkam itu selain paslon Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan tampil semua ketua partai akan naik panggung. Jadi ini betul-betul tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam kampanye selama 7 bulan ini belum pernah di satu panggung seluruh ketua partai koalisi Pak Jokowi itu tampil. Ini akan tampil. Itu diyakini untuk di undecided voters, swing voters akan bisa merubah pandangan orang yang ragu-ragu. Pandangan swing voter yang tadinya belum memilih, ditambah lagi dengan penjelasan-penjelasan kita tentang kinerja pemerintah banyak sekali, karena mereka juga saya kira
pasti terpengaruh juga dengan berita-berita hoax segala macam. Ya. Kita terus menjelaskan, karena hoax ini musuh bersama kita yang terus harus kita lawan. Jadi kita optimis setelah tanggal 13 semua mereka yang ragu-ragu itu kalaupun ada pasti tinggal sedikit. Nah, kita targetkan kemenangan Pak Jokowi berkisar antara 58 sampai 59%. Secara nasional. Ya. Kalau misalnya kita bicara, kan banyak juga yang kalau dari data yang kita kemarin juga pernah bahas, Pak Asma, kan ada juga daerah-daerah misalnya Banten, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah pun juga ada banyak swing voters di sana. Termasuk misalnya di beberapa wilayah, beberapa provinsi di Sumatera. Ya. Nah, bagaimana dengan yang di situ? Kalau tadi kan kita fokus, yang di perkotaan. Untuk bisa meyakini mereka. Nah, orang-orang yang nggak ada nih di kota, ini dalam waktu-waktu akhir ini bagaimana? Teman-teman kita TKD yang di daerah itu kan kita memberi mereka, kita mensuplai mereka data, kita mensuplai mereka informasi berdasarkan perkembangan kampanye. Jadi hasil perkembangan kampanye Pak Jokowi di Depok dan di Sukabumi itu kita sudah suplai mereka. Jadi mereka selalu punya bahan baru untuk meyakinkan para pemilih bahwa Paslon 1 ini masih tetap menjadi pilihan yang terbaik yang akan mengantar Indonesia ini pada tahun 2045 menjadi 5 besar dunia. Itu yang kita targetkan. Ada nggak yang mungkin menjadi kejutan begitu dalam kampanye terakhirnya nanti dari capres petahana? Iya, jadi saya nggak bisa katakan itu. Yang jelas bukan hanya satu, ada 3-4 kejutan, tapi saya nggak bisa ngomong sekarang karena itu. Hint ininya. Clue-cluenya apa? Karena itu rahasia dapur kita, saya nggak bisa kasih clue, nanti saya kalau orang Padang bilang telongsong itu apa ya? Keceplosan, mending saya menahan diri, kita tunggu saja. Tapi yang harus diantisipasi apa nih kira-kira untuk melihat kejutannya itu? Apakah nanti akan jadi semakin yakin untuk merangkul semuanya yang masih belum yakin? Justru ada 4 hal itu yang akan membuat kita yakin, kita akan membuat semakin yakin. Para yang ragu-ragu tadi dalam berbagai kategori akan menyatukan diri dengan paslon 01 pada tanggal 17 April. Kita optimis sekali. Apa itu? Misalnya begini, salah satu tema yang mau diangkat itu kan ekonomi. Nah ini pas karena misalnya Kiai Ma'ruf itu keahliannya ekonomi keumatan. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak dimiliki oleh paslon sebelah. Itu keahlian beliau yang menemukan itu. Nah, beliau akan berbicara khusus tentang ekonomi keumatan. Jadi pada debat pamungkas nanti. Debat pamungkas. Karena debat pamungkas, kampanye kita dan debat itu kan hanya berselisih beberapa jam dengan lokasi yang hampir sama. Ya, jadi nanti yang harus diperhatikan, jadi tidak hanya di kampanyenya, tapi juga di debatnya juga. Dan begitu. Kita juga ada sejumlah pendukung kita yang setelah atur rapi bersih-bersih, kita minta tetap bertahan di sekitar Sultan. Untuk memberi support moral kepada paslon kita yang sedang berdebat di dalam. Itu ada, kita atur. Baik, kita tunggu kalau gitu tanggal 13 April nanti. Pak Hermawi Taslim, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional sudah hadir bersama kami.